Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, tanah air kita, negeri yang kaya akan sumber daya alam, seni budaya, dan adat istiadat. Indonesia, negeri dengan penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika. Sebuah negara tropis di garis khatulistiwa yang bermandikan sinar matahari sepanjang tahunnya. Tuhan yang Maha Kuasa menganugerahkan ini semua kepada kita, 270 juta penduduk Indonesia. Terbanglah serindit membawa kabar, hingga mencicit di atas pagar. Anak Indonesia sehat dan pintar, bersaing di dunia global takkan gentar. Saya Nadira, anak Indonesia dari Pekanbaru, menebar semangat untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Siapkah kita menghadapi tantangan perubahan, teman-teman? Siapkah kita menjadi pemimpin masa depan? Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita mulai dari diri sendiri saat ini tanpa tunggu nanti. Teman-teman, perubahan yang cepat akan membuat setiap orang berhadapan dengan tantangan. Ketika aku bertanya kepada mama, kapan aku dan teman-teman bisa ke sekolah lagi? Mama menggeleng, tak dapat menjawab. Kita harus bersabar dulu, nak. Belajar dari rumah adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Begitu kata mama. Keadaan ini harus kita terima sambil terus mencari hal-hal menarik yang membuat kita tidak hilang semangat untuk belajar dan berkarya. Ingatlah, di balik sebuah musibah, pasti terkandung hikmah. Sejak belajar dari rumah, aku baru menyadari, ternyata aku senang menulis cerita. Aku mulai menulis cerita-cerita pendek yang terinspirasi dari buku dan novel yang sering kubaca sejak belajar dari rumah. Alhamdulillah, akhirnya e-book cerpenku bersama 30 cerpen pilihan Gramedia resmi diluncurkan pada akhir bulan Juli. E-book yang berjudul Biang Lala Asa berisi cerpen anak-anak Indonesia dengan tema hidup berdampingan dengan Corona. Insya Allah akan menyusul buku antologi cerpenku yang kedua yang akan diluncurkan bulan ini bersama pemenang lomba menulis cerpen pelajar di Provinsi Lampung. Selain itu, aku juga menulis kumpulan cerpen selama masa pandemi ini. Insya Allah akan rampung menjadi buku ketigaku. Wah, ternyata ada banyak sekali ya kegiatan positif yang dapat kita lakukan semasa pandemi ini, teman-teman. Asalkan kita mau mencoba dan berlatih dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa. Aku senang belajar bersama ibuku. Aku senang belajar bersama ayahku. Aku senang belajar bersama kakakku. Aku senang belajar bersama adikku. Di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja aku belajar. Nah, teman-teman, rasa cemas dan jenuh di masa pandemi ini dapat kita atasi melalui belajar dengan gembira. Sambil bernyanyi bisa membuat kita lebih bersemangat. Ternyata belajar itu tidak kenal ruang dan waktu ya teman-teman. Ilmu bisa kita dapat di mana saja. Teman-teman, sebaiknya kita tetap tenang bila mendengar kabar keluarga, tetangga, dan teman-teman kita yang tertular virus corona. Alangkah baiknya jika kita ikut membantu meringankan beban mereka, tidak menyebar cerita negatif dan berdoa untuk kesembuhannya. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kita tahu bahwa kita harus terus maju. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.